Satu lagi film horor Indonesia yang menggebrak tahun 2022 dengan ciri khasnya yang udah melegenda. Yuk kita review film horor Indonesia Keramat 2 yang udah tayang di bioskop sejak tanggal 24 November kemarin. First of all, aku mau bahas dulu tentang film Keramat 1, terus trailer Keramat 2 sampai waktu aku duduk di bioskop. Film Keramat 1 tahun 2009 punya record yang sangat bagus di kalangan para penonton. Bahkan sampai sekarang, film Keramat 1 itu merupakan film horor Indonesia dengan konsep found footage terbaik sepanjang masa. Karena kalau bukan, coba kalian jawab film horor Indonesia dengan konsep found footage yang lebih baik daripada Keramat 1. Pasti bakal susah jawabnya. Aku pribadi punya rating 9/10 untuk film Keramat 1. Karena setelah nonton itu asli bikin nggak tenang, apalagi kalau lewat jalan gelap. Didukung dengan pemain yang masih belum familiar dan juga rekamannya nggak terlalu HD, bikin film ini nggak kayak film, tapi lebih ke rekaman asli orang hilang. Pape! Pak Dimas! Udah setengah jam nih. Katanya cukup. Pap! Dan aku rasa teman-teman yang udah nonton Keramat 1 pasti setuju. Nah, 13 tahun berlalu, film Keramat 1 hampir aja terlupakan, sampai di tahun 2002 ini muncullah trailer film Keramat 2. Dan aku pribadi sangat antusias untuk nonton film itu, mengingat record film pertamanya yang sangat bagus, yang sangat sukses menakuti para penonton. Nah, di antara beberapa cast yang muncul di trailer Keramat 2, aku agak skeptis dengan munculnya Keanu Angelo di film itu. Agak menurunkan sedikit ekspektasi tentang film Keramat 2. Kenapa? Nah, di sini aku rasa beberapa teman-teman pasti tahulah selucu apa Keanu Angelo dengan segala bacotannya, ekspresinya, celotehannya. Apapun yang dia lakukan bakal memancing tawa di kalangan netizen. Dan aku skeptis dengan adanya Keanu di film ini, bikin sensasi horor dari film ini agak menurun karena image dia sebagai pelawak. Terkesan kalau ini bakal jadi film-film horor yang bercampur komedi di tahun-tahun sebelumnya, yang pastinya kurang bagus. Cuma agak 50-50 karena adanya sosok pelawak di film horor dengan film ini masih karya Monty Tiwa, sutradara yang sama dengan film Keramat 1. Jadi yang awalnya antusias, sekarang jadi skeptis, tapi setelah filmnya tayang, beberapa keyword dari thumbnail YouTube yang udah nge-review film ini, 80% bilang filmnya bagus, dengan acting yang mereka nggak duga, yang automatically bikin aku yang awalnya skeptis naik lagi menjadi antusias. Penasaran kan sebagus apa film ini? Dan akhirnya aku beli tiket dan pergilah nonton di hari ketiga. Dan ternyata, the whole movie, film ini bercerita tentang dua remaja yang memiliki tujuan berbeda. Remaja pria, Ajil, Keanu, dan Umay merupakan tim YouTuber eksplorasi horor tanpa settingan. Dan satu grup remaja, Maura, Arla, dan Jojo, itu merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan riset penelitian tentang penari topeng untuk tugas akhir mereka di pendidikan seni tari. Jadi tugas akhir mereka ini meriset tentang penari topeng yang dulu pernah ada di era lama, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi mereka kayak mencari semacam penerus dari tari itu. Akhirnya mereka berangkat dari Jakarta ke Cirebon menggunakan minibus. Dan sampai di Cirebon, mereka tinggal di sebuah rumah tua yang klasik banget. Isi dalamnya itu masih perabotan kuno, yang dikatakan kalau itu milik sang penari yang udah nggak ada. Secara misterius nggak ada. Nah, di tengah-tengah proses riset dan konten mereka, tiba-tiba datanglah Ute yang merupakan mantan anggota dari tim YouTuber Ajil dan Keanu. Jadi mereka ini singkatnya pernah berselisih, pernah bermasalah, akhirnya Ute milih untuk keluar. Nah, si Ute ini adalah wanita indigo yang punya ilmu mistis. Dan dia mengatakan bahwa dia selalu bermimpi kalau 3 orang di antara mereka akan mati. Makanya Ute ini balik menemui mereka lagi untuk mencoba membantu mereka gitu. Tapi datangnya UT ini nggak bikin suasana grup ini jadi adem ayem. Justru mereka ini lebih sering ribut, sering debat-debat panas. Nah, singkat cerita, UT ini tahu cara supaya mereka ini terhubung dengan sang penari yang udah lama hilang itu, yaitu melakukan sebuah ritual tari. Tapi saat ritual berlangsung, Maura tiba-tiba mengalami hal yang menyeramkan, sehingga membuat dia ini nggak sadarkan diri. Dan disinilah mereka harus berusaha menantang maut dengan segala upaya untuk menemukan Maura yang ternyata terjebak di dunia lain. Review section. Aku yakin film ini bakal bikin kita terpecah dua kubu. Ada yang suka, ada yang enggak. Dan aku bisa yakin kalau film ini banyak yang kurang suka. Karena semua yang disajikan dalam film ini enggak
jelek instan horor yang penuh jump scare, yang banyak hantu-hantuan. Bahkan untuk aku sendiri, film ini daripada horor itu lebih ke drama misteri. Film ini punya konsep found footage, sama dengan film pertamanya. Bedanya kalau Keramat 1 itu lebih ke behind the scene ketika mereka proses pembuatan film, sementara ini benar-benar mereka nyuting itu untuk konten YouTube. Mengangkat tema misteri dari negeri Jawa bikin film ini sekali lagi dekat dengan kita warga Indonesia. Film ini juga lebih fresh dengan munculnya dunia modern, ada YouTube, konten, klarifikasi. Bahasa yang digunakan juga lebih bebas dan santai, sehingga gampang relate ke kita. Tapi, menurut aku, sebenarnya film ini masih bisa dikonsep lebih matang lagi, lebih bagus lagi, sehingga membuat penonton itu lebih penasaran. Tapi sayangnya, aku masih kurang dengan konsepnya, karena kita dengan gampang bisa menebak apa permasalahan mereka dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi agak terasa flat sih ketika nonton film ini. Tapi, satu-satunya yang bikin aku berkesan dengan film ini adalah plotnya, yang punya twist di tengah-tengah. Dan plot twist ini hanya akan kalian dapatkan jika udah nonton film Keramat 1. Kalau nggak nonton Keramat 1, mungkin kalian akan pikir itu adegan yang nggak jelas, dan ini film yang nggak jelas. Jadi aku sarankan kalian nonton Keramat 1 dulu sebelum film Keramat 2. Dan waktu adegan itu terjadi di pertengahan film, aku sampai selama beberapa menit, saking shocknya dengan adegan itu. Ini gila sih, crazy banget. Aku harus kasih applause untuk Pak Sutradara Monty Tiwa karena telah menyajikan itu di film Keramat 2. Kalian harus nonton supaya kalian merasakan plot twistnya. Nah, untuk aku, salah satunya yang bikin kurang dari film ini adalah konfliknya. Konflik yang terjadi di antara para remaja ini menurut aku terlalu dipaksakan, terlalu banyak pembahasan sepele yang dibesar-besarkan yang menjadi sumber perdebatan panas dan perkelahian. Yang rasanya itu kayak selesai masalahnya, tapi mereka memperpanjangnya dengan perdebatan dan emosi. Ya mungkin kita bisa maklum kalau mereka ini masih remaja labil ya. Ditambah lagi sosok Ute yang menurut aku kurang jelas. Dia tiba-tiba datang, bermaksud untuk membantu, yang ujung-ujungnya bikin masalah, dan ketika masalah itu terjadi, dia dengan entengnya bilang mau pergi dan gak ada urusan lagi dengan kalian semua. Tapi pada akhirnya dia justru menjadi hero, sang penyelamat para teman-temannya. Jadi kayak, ini mau dibawa kemana sosok si Ute ini? Dia harus dicap sebagai orang baik atau orang jahat? Selain itu juga ada Keanu yang awal itu marah banget sama Ute, karena Ute ini ninggalin grup YouTuber mereka. Keanu marah dengan berbagai cara, Ute ini menjelaskan, tapi dia tetap nggak nerima, dia masih marah. Tapi ketika adegan berganti, tiba-tiba mereka udah baikan, udah berpelukan, nangis-nangisan. Gimana ya, kayak kurang matang dan agak membingungkan scene-scene-nya. Jojo yang apa-apa mewek, nangis, teriak, kayak maksa banget pengen ada drama di film ini gitu. Sebenarnya masih banyak keganjilan yang bisa dijelaskan di review ini, tapi coba kalian tentukan sendiri, kalian lihat sendiri aja di filmnya. Nah, kita bicara tentang acting para pemain. Di antara semua cast yang ada dalam film ini, aku paling menyoroti Keanu Angelo. Aku rasa kalian yang tahu dia juga pasti nyorotin tentang actingnya. Karena dia sebelumnya belum pernah nih acting di film horor. Dan sekarang dia langsung naik ke film layar lebar. Dan dia jugalah yang bikin aku skeptis dengan film Keramat 2 awalnya. Dan ternyata dia punya acting yang gokil abis. Menurut aku sangat total. Ekspresi marahnya, ekspresi nangisnya, ketakutannya, bener-bener all out. Natural aja kayak bukan film. Dan komedinya selalu pecah dengan ciri khas lawakannya. Karakter lainnya sebenarnya punya acting yang lumayan bagus, lumayan mendukung ini sebagai film horor. Cuma entah kenapa aku agak gimana ya dengan actingnya si Lutesha, si Ute, kayak masih kelihatan acting. Walaupun sebenarnya ketika adegan di hutan, acting itu sangat mendukung suasana horor di dalam hutan itu. Berhasil mendominasi sosok dia sebagai wanita indigo. Nah ini nih, klimaksnya menurut aku sangat kurang. Karena kalau dibandingkan dengan Keramat 1, film Keramat 1 itu ada banyak adegan, scene-scene kejadian yang kita kira itu klimaksnya, saking serunya. Ternyata itu belum klimaks. Jadi kita benar-benar dibikin puas gitu loh dengan klimaks dari film itu. Tapi film kedua ini menurut aku masih kurang. Itu belum bisa dibilang klimaks menurut aku. Sajian horor dan teror di hutan itu masih nanggung. Rasanya cepet banget aluran jalan dan selesai. Jadi ketika nonton, aku belum bisa merasakan kepanikan atau depresi dengan kondisi yang sedang mereka hadapi saat itu. Kalau di film pertama, kita benar-benar lama dibawa tersesat sama rombongan-rombongan orang ini. Jadi kita bisa merasakan depresinya mereka ada di sana dengan apa yang mereka hadapi. Tapi di sini kurang banget. Dan terakhir kita bahas endingnya. Ending ini punya dua rasa untuk aku, sad dan lega. Sadnya itu karena aku pengen kali ngomong tapi kayak nggak usah lah, harus ditahan. Karena ini terlalu spoiler kalau misalnya aku kasih tahu sadnya itu kenapa. Karena setelah tahu perjuangan mereka selama ini, si mereka itu, tapi endingnya sangat nyesek dan menyedihkan. Aduh, pokoknya kalian lihat aja lah filmnya. Dan lega karena ternyata semua remaja-remaja ini, dan dari ending filmnya, aku yakin bakal ada film Keramat ketiga.
karena ternyata si dia itu kayaknya bukan dia yang sebenarnya. Masih ada yang aneh dengan si kawan itu. And overall, film ini masih layak untuk ditonton. Tapi pesan aku untuk kalian yang mau nonton, turunkan dulu ekspektasinya. Jangan terlalu berharap kepada film Keramat 1. Karena kalau kalian udah naruh harapan yang tinggi, kalian bakal kecewa. Tapi sebenarnya ciri khas dari film Keramat 1 masih ada di film ini. Jadi kita masih tetap bisa nostalgia ketika nonton filmnya. Apalagi plot twist di pertengahan film, kalian harus tahu plot twist itu. Jadi pokoknya kalian harus nonton dulu film pertama sebelum nonton film kedua ini. And the last, dari aku rating film Keramat 2, 7,9/10. Agak turun dari film Keramat 1. Dan semoga review ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan apakah mau nonton atau enggak. Walaupun film ini nggak seheboh film Inang, Kodrat, Jangkung Sandekala yang termasuk booming di Indonesia, tapi film ini sekali lagi masih layak untuk ditonton. Jadi ayo, yang belum nonton silahkan nonton, dan yang udah nonton coba komen di bawah menurut kalian gimana film Keramat 2.